Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlia dengan NPM 5029. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mahasiswa dapat menelaah buku siswa, buku guru, dan silabus dan RPP. Kegiatan belajar mengajar tidak berjalan maksimal tanpa kehadiran buku ajar, di mana pembelajaran dan buku ajar saling melengkapi satu sama lain. Buku ajar menjadi sumber referensi bagi dosen dan mahasiswa dalam mempelajari cabang ilmu tertentu. Kehadiran buku ajar ditujukan sebagai pedoman yang memberi panduan untuk meneliti, mahasiswa, penulis, dan dosen, dan siapapun yang ingin belajar. Setiap buku ajar memiliki segmentasi pembaca berbeda. Ada yang disegmentasikan untuk pelajaran SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Buku ajar dibuat berdasarkan standar kualitas, fungsinya agar dapat dijadikan sebagai buku kompetensi sekaligus sebagai buku yang memfasilitasi proses belajar dari segi substansi penyajian disusun berdasarkan silabus dan kurikulum yang sudah dirancang sebelumnya. Tujuan memberikan bekal kompetensi untuk mahasiswa. Buku guru dan buku siswa. Buku teks adalah bukuan acuan wajib untuk digunakan di satuan pendidikan dasar dan menengah atau perguruan tinggi yang memuat materi pembelajaran dalam rangka meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kepribadian. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kepekaan dan kemampuan estetis, meningkatkan kemampuan kinestetis, dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. Buku guru dan buku siswa merupakan salah satu sarana implementasi kurikulum tahun 2013 dalam pembelajaran. Buku guru merupakan pedoman bagi guru dan melaksanakan penilaian serta pedoman penggunaan buku siswa. Buku guru terdiri dari dua bagian, yaitu buku petunjuk umum pembelajaran dan petunjuk khusus pelaksanaan pembelajaran pada setiap bab sesuai dengan buku siswa. Buku guru berisi pengalaman belajar yang bermakna untuk membangun sikap dan perilaku positif, penguasaan konsep, keterampilan berpikir saintifik, berpikir tingkat tinggi, kemampuan penyelesaian masalah, inquiry, kreativitas, dan pribadi reflektif. Berbagai teknik penilaian peserta didik, informasi yang menjadi acuan kegiatan remedial dan pengayaan. Kegiatan interaksi guru dan orang tua yang memberikan kesempatan kepada orang tua untuk ikut berpartisipasi aktif melalui kegiatan belajar peserta didik di rumah dan petunjuk menggunakan buku peserta didik. Buku siswa merupakan buku sumber belajar bagi siswa peserta didik. Pada setiap bab dilengkapi dengan peta konsep, pengantar, bagian kegiatan siswa, dan baik eksperimen maupun non-eksperimen atau diskusi, latihan soal, rangkuman, evaluasi, dan tugas sebagai peserta didik. Buku siswa berbasis kegiatan activity based sehingga memungkinkan bagi para siswa dan guru untuk melengkapi materi dari berbagai sumber. Guru dan siswa dapat mengembangkan dan atau menambah kegiatan sesuai kondisi dan kemampuan sekolah, guru dan siswa. Pengembangan dan atau penambahan kegiatan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman lebih kepada siswa terhadap pengetahuan yang dipelajari, keterampilan yang dilatih, dan sikap yang dikembangkan. Kegiatan dalam buku siswa sebisa mungkin dimaksimalkan potensi semua sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar. Setiap kegiatan dapat disesuaikan dengan kondisi siswa, guru, sekolah, dan lingkungan. Pada beberapa bagian dalam buku siswa ini, diberikan ruang bagi siswa untuk menuliskan laporan, kesimpulan, penyelesaian soal, atau tugas lainnya. Namun, sebaiknya dalam penulisan berbagai tugas tersebut, siswa tidak terpancang pada ruang yang diberikan. Apabila dirasa kurang, siswa dapat menuliskannya pada buku tugas. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Sedangkan silabus menurut Yulia Lawati adalah seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis, memuat tentang komponen-komponen yang saling berkaitan dalam mencapai penguasaan kompetensi dasar.
Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan, pembelajaran, dan penilaian yang disusun secara sistematis yang membuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran yang tema tertentu mencakup standar kompetensi-kompetensi dasar. Pengertian RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, adalah rencana yang merupakan prosedur dan perorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 20, dinyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana proses pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran sumber belajar dan penilaian hasil belajar menurut Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007. Komponen RPP adalah identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Baiklah, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.